Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Saya lanjutkan untuk penyusunan era BPPKM yang nomor 7. Ini saya susun sesuai dengan instruksi Menteri Desa tentang 8 kegiatan yang diinstruksikan kepada kita. Ini kemudian saya berpedoman juga kepada instruksi Menteri Dalam Negeri tentang tindakan yang harus dilakukan desa berdasarkan zonasi-zonasi. Nah, jumlah 8% itu berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan ya. Jadi 8% minimal itu harus dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, kita lanjutkan pada penyusunan RAB. 8 kegiatan sebelumnya sudah saya share videonya, lab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan sekarang nomor yang ke-7. Sekalian ini nanti saya langsung entry ke Siskudesnya ya. Yang pertama, Yang pertama banner identitas lokasi rumah isolasi. Ini penting untuk menunjukkan bahwa tempat itu merupakan tempat yang isolasi. Paket kegiatannya masih di bidang pembangunan, kode sebidang kesehatan, kode kegiatannya penyelenggaraan desa siaga kegiatan, paket kegiatannya persiapan atau operasional ruang isolasi atau rumah ya, bukan ruang ini ya. Rumah isolasi desa. Rumah isolasi gitu saja, nggak usah rumah isolasi desa. Persiapan operasional rumah isolasi, kita langsung entry ke Siskudes, data entry, masuk ke penganggaran, isi data kegiatan, kita bikin kegiatan terlebih dahulu. Kalau nggak kita entry terlebih dahulu maka kita tidak akan bisa menyusun RAB-nya detailnya. Oke, kita lanjutkan penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Kita tambahkan paketnya, kita copy saja di sini. Persiapan atau operasional rumah isolasi, kita klik paste, nilainya kita tulis saja misalnya 50 juta. Sebentar, ini kita cek dulu kesediaan anggaran di sini. Di sosial kesehatan 200 juta cukup lah. Oke, kita klik tambah, kita Ctrl V, kemudian nilainya 50 juta misalnya. Total dari kegiatan ini selama 1 tahun. Operasional fisik non lainnya ya. Kemudian lokasi kita tulis desa masing-masing. Kemudian outputnya rumah sarana rumah isolasi 1. Kita klik simpan. Ini kita berarti sudah membuat paket kegiatan. Selanjutnya kita entry ke belanjanya. Isi data anggaran, pilih menu belanja. Tapi sekali lagi ya, ini karena perubahan, bisa memakai anggaran Silpa tahun 2020 atau dikurangi kegiatannya, dilakukan refocusing. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan yang nomor terakhir, persiapan rumah isolasi. Kita klik tambah. Tadi belanjanya adalah banner identitas lokasi rumah isolasi, termasuk di dalamnya ada alamat, ada titik lokasi atau nomor handphone yang bisa dihubungi untuk satgas misalnya gitu. Kita klik jenis belanja barang dan jasa, pilih belanja perlengkapan, belanja cetak dan penggandaan. Kenapa belanja cetak dan penggandaan? Karena banner itu merupakan jenis barang yang dicetak, karena tidak ada siap saji. Satuannya bisa tulis lembar ya. Lembar. Harganya silakan sesuaikan, kalau di saya itu saya tulis 150.000. Kita klik simpan, harganya silakan sesuaikan. Kemudian yang tab nomor berikutnya, nomor 2, banner peraturan atau SOP kegiatan di rumah isolasi. Ini penting supaya nanti ada penjelas bahwa di rumah isolasi itu orang yang diisolasi itu boleh keluar jam berapa atau tidak boleh keluar, keluarnya batasannya apa, atau harus tindakan apa. Jadi ada penjelas ya, banner peraturan. Kita copy, kita tambah, jenis belanjanya masih belanja cetak barang penggandaan. Kita klik tulis 1 lembar, harganya sama, disesuaikan dengan standar harga di desa masing-masing. Kemudian tab yang ketiga, rincian belanja yang ketiga, yaitu air galon isi.
Ini diukur 1 galon. Itu kalau kita beli kemasan kan mahal. Nah, makanya ini kita anggarkan isi ulang air galon. Oke, harganya 10.000 per isi ulang kali jumlah, mestinya kali jumlah dengan yang orang diisolasi perkiraan, tapi setiap hari itu orang membutuhkan 230 ml per hari setiap orangnya, atau totalnya 2 liter. Ini kita copy saja di sini. Oke. Lalu kita masukkan. Jenis belanjanya beda. Kalau tadi belanja cetak dan penggandaan, sekarang belanjanya berbeda. Kita klik tambah, kita klik belanja barang dan jasa, kita pilih belanja barang perlengkapan, kita pilih jenis belanja objeknya 52106 belanja barang konsumsi. Kita klik simpan, kita klik 2 kali, kita klik paste. Jumlahnya tadi saya tulis 2. Oke, 2 kali ya, karena isi ulang galon 2 kali. Ini supaya efektif efisien. Isi ulang air galon, kita tambah isi ulang air galon. Sekali lagi saya membuat rap ini supaya tujuannya mudah, efektif, efisien, dan rasional. Kemudian makan 3 kali sehari kali 14 hari kali jumlah warga isolasi. Nah, belanja yang kedua, ini asumsinya 1 kali itu 18.000. Satu paket isinya, 1 kardus, 1 dus makan itu harganya 18.000, dan kita memberi 3 kali kali 14 hari kali jumlah warga yang diisolasi. Ini saya asumsikan 3 dus makan kali 14 hari kali 25 orang. Ini asumsinya ada 25 orang yang diisolasi. Kita copy saja. Makan, kita tambah, masih jenis belanjanya rekening 52106. Kemudian tadi jumlah dusnya 1050 dus. Harga satuannya bisa disesuaikan ya, 1050 satuannya dus ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu makanan pendukung bervitamin lainnya. Jadi selain kita memberikan makan, kita juga memberikan vitamin pendukung lainnya. Oke, kita tambahkan di sini masih kode jenis belanja rekening 52106, kita Ctrl V. Kemudian jumlahnya ini kalau 1 paket kali 14 hari kali 25 orang 350, volumenya 350. LS ya apa-apa. Kita klik satuannya. Oke, balik ya tadi, maaf. Jumlah satuan 350S, harga satunya disesuaikan dengan perkiraan di wilayah masing-masing. Kita klik simpan. Kemudian yang berikutnya nomor 5 sampai dengan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Ini jenis belanja obat-obatan pendukung ya, tapi ini karena saya nggak mau menyebutkan merek karena saya nggak promosi obat. Silakan Bapak Ibu konsultasikan dengan dokter kesehatan atau dengan dokter di puskesmas terdekat Bapak Ibu berada. Ada beberapa obat yang diperlukan dalam rangka untuk mendukung kesehatan, mendukung penguatan imun untuk warga yang diisolasi. Mereknya banyak. Ini saya ada 5, tapi saya nggak akan mencantumkan harganya. Juga saya tidak akan menuliskan jelas di sini supaya saya tidak dikira promosi obat. Pokoknya silahkan konsultasikan. Nah, kalau ada belanja seperti itu, belanja barang obat maksud saya, kita jenis belanjanya intinya ditambah
masuk jenis belanja, kemudian masuk di obat-obatan ya. Kita klik simpan, kita klik 2 kali, kita klik tambah ya, misalnya tadi vitamin aja lah, vitamin dan seterusnya ya. Jumlah satuannya misalnya 1 dus atau 1 kaplet atau tablet ya istilahnya. Saya kurang begitu paham masalah satuan obat. Kita klik simpan dan seterusnya. Nanti kalau ada 5 ya ditambah lagi di sini 5 di jenis belanja 5 2 1 10. Kemudian RAP yang nomor berikutnya, honor petugas jaga rumah isolasi. Jadi kalau ada rumah isolasi pasti ada petugas jaganya. Maka kita anggarkan honor. Kita klik jenis belanjanya beda, kita klik tambah belanja barang dan jasa, belanja jasa honorarium. Kita klik 2 kali, kita klik tambah belanja jasa honorarium lainnya. Kita klik simpan, kita klik 2 kali, kita tambah, kita kopikan. Nilainya itu silakan disesuaikan dengan harga standar desa masing-masing. Ini saya taruh 30 hari orang kerja. Satuannya 100.000. Oke ya, jumlah satuannya 30 HOK. Nilainya silakan disesuaikan dengan di standar harga desa masing-masing. Lalu klik simpan. Kemudian yang berikutnya, biaya sewa rumah tempat isolasi. Cara menghitungnya lama waktu sewa kali jumlah rumah isolasi. Tapi ini saya bikin 1 bulan ya. 1 bulan atau per 15 hari atau per durasi waktu sesuai kesepakatan lah ya. Tapi pada intinya biaya sewa rumah tempat isolasi bisa dianggarkan. Kita klik tambah di jenis belanja, belanja barang dan jasa, belanja sewa, sewa bangunan gedung atau ruang ya. Tadi di sini ya, belanja perlengkapan, belanja sewa bangunan atau gedung, kita pilih simpan, kita klik 2 kali, kita tambah belanja sewa rumah atau tempat isolasi. Ini tadi saya kirakan 1 bulan. Kalau misalnya di desa Bapak Ibu kesepakatannya sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan kerja lebih dari 1 bulan ya enggak apa-apa. Kemudian yang RAP berikutnya, biaya langganan jasa listrik. Ini bisa dianggarkan, atau token listrik untuk rumah yang diisolasi kali waktu penggunaan. Ini saya tulis saja 1 kali isi ulang ya, atau 1 kali 1 bulan gitu perkiraan. Oke, kita klik kembali ke jenis belanja, kode rincian, kita klik tambah, kita pilih belanja barang dan jasa, perlengkapan, bukan di sini ya, belanja operasional perkantoran, langganan listrik. Kita klik simpan, kita klik 2 kali, kita tambah, kita kontrol paste, kita kontrol V. 1 bulan. Satuannya silakan disesuaikan dengan perkiraan. Kalau misalnya listriknya tidak speedometer, bisa pakai yang token listrik. Kita klik simpan. Yang berikutnya adalah langganan jasa internet. Jadi internet bisa dianggarkan juga dalam rangka untuk memudahkan komunikasi dan juga sebagai media untuk fasilitasi ya orang yang diisolasi itu, kalau tidak ada sarana kebutuhan komunikasinya atau sarana hiburannya atau akses dia untuk buka handphone atau sebagainya, itu kasihan. Dan juga penting untuk petugas jaga juga butuh memberikan informasi melalui telepon, bisa melalui foto, juga memudahkan tim pantauan dari tingkat desa atau tingkat kecamatan dalam rangka memantau
keadaan di rumah isolasi. Ini saya anggarkan misalnya 250 kali satu paket ya. Kita klik tambah. Oh salah. Kita pilih jenis belanja dulu, kita klik tambah. Kita pilih barang dan jasa, operasional perkantoran, kita pilih langganan internet. Kita simpan, kita klik 2 kali, kita tambah, kita Ctrl V. 1 LS harganya tadi saya 250, tapi di lokasi Bapak Ibu silahkan. Misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu silahkan. Kita klik simpan. Yang berikutnya biaya langganan air. Jadi kalau kita di rumah isolasi pasti butuh air, dan tidak mungkin kita tidak membutuhkan air karena saat isolasi itu kita sama dengan kebutuhan-kebutuhan kita di rumah. Ini bisa pump, bisa isi ulang tangki atau lain sebagainya, yang penting ada. Kita klik tambah ya. Di sini belanja barang dan jasa, belanja operasional perkantoran, air bersih, langganan air bersih atau biaya langganan air bersih. Kita klik pilih, simpan, kita klik 2 kali, kita tambah, kita Ctrl V. 1 LS perkiraan saja, tidak apa-apa, ini harganya silahkan disesuaikan. Kita klik simpan kalau sudah isi. Kemudian belanja yang berikutnya alat kebersihan. Nah, sapu pel yang ada di rumah isolasi juga penting kita anggarkan. Kita masuk ke jenis belanja, kita klik tambah, belanja jasa, barang dan jasa ya tadi ya. Kemudian belanja barang perlengkapan, kemudian belanja perlengkapan rumah tangga, alat rumah tangga dan bahan kebersihan, kita klik, kita simpan. Oke, kita tambah, kita kontrol paste. Ini perkiraan saja, 1 LS lamsam ya. LS itu lamsam, maksudnya perkiraan. Kemudian yang berikutnya bahan kebersihan. Ini masih satu ruang dengan alat kebersihan. Kita tambahkan saja di sini. Kita klik tambah, nomor 2. Satuannya lamsam saja kira-kira. Harga satuannya kalau saya ini misalnya 50.000. Ini untuk beli sabun, superpel, sabun cuci, sabun mandi, itu untuk kita persediaan di rumah isolasi. Lalu kita klik simpan ya. Oke, simpan. Nah, ini jadi totalnya 26.820.000 dari anggaran untuk persiapan operasional rumah isolasi, mulai dari banner identitas lokasi rumah isolasi, banner peraturan, dan sampai bahan kebersihan sabun, superpel, sabun cuci, sabun mandi dan sebagainya. Tapi ini kalau misalnya ada yang dirasa kurang untuk kebutuhan rumah isolasi itu, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan sendiri, dan rumah isolasi itu bisa lebih dari satu. Misalnya rumah isolasi itu terdiri dari 2, maka Bapak Ibu sebaiknya saya sarankan ininya dirubah jadi rumah isolasi persiapan atau operasional rumah isolasi. Di sini ditambahkan keterangan kalau misalnya lebih dari 1 ya. Ini saya maksudkan hanya 1 rumah isolasi, tapi kalau lebih dari 1 kita tulis definitif yang keberapanya atau nomor berapa yang sebanyak yang kita perlukan misalnya gitu. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, kemudian kita klik rumah isolasi. Nah, ini kita ubah rumah isolasi misalnya per wilayah ada misalnya, atau karena jarak antara dukuh yang satu dengan dukuh yang lain itu jauh sehingga harus ada 2 rumah isolasi di tempat yang berbeda, maka isolasi dukuh 1, isolasi dukuh atau RW atau sebutan lainnya kemudian 1. Nah, yang kedua kita tambah ya, persiapan atau operasional rumah isolasi dukuh atau RW atau sebutan lain 2, sehingga nanti ada lebih dari 1, sehingga nanti SPJ-nya itu mudah pantauan penggunaan anggarannya tiap
rumah isolasi juga mudah. Ya, nanti setelah di sini masuk ke belanja lagi untuk melakukan pengisian yang rumah isolasi nomor 2 dengan rincian anggaran yang sama atau berbeda juga boleh. Misalnya anggaran rumah isolasi yang kedua itu ternyata akses internetnya sudah ada, maka akses internet tidak perlu lagi dianggarkan. Atau misalnya biaya alat kebersihan juga sudah tersedia, maka tidak perlu lagi dianggarkan. Pada prinsipnya penganggaran itu efektif, efisien, mudah dilaksanakan, mudah di SPJ-kan, dan rasional. Pada video berikutnya saya akan berusaha untuk menghadirkan semacam jadwal program kerja untuk pelaksanaan PPKM setelah RAP yang nomor 8 selesai. Karena sebenarnya RAP itu penyusunnya berbasis program kegiatan PPKM. Sebenarnya sudah saya susun, tapi memang hari ini itu yang diperlukan adalah RAP-nya, rincian anggaran belanja dan kegiatannya terlebih dahulu. Maka saya membuat video tutorialnya RAP sama paket kegiatan. Semoga nanti saya bisa menyajikan video tutorial penyusunan program kerja, dan bagi Bapak Ibu Saudara kawan-kawan yang ingin memerlukan RAP Excel-nya, silakan WA ke nomor 085 325 042 650. Sekali lagi 085 325 042 650. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe agar dapat menerima pemberitahuan video selanjutnya. Terima kasih.